saya, Guru SD Negeri 1 Panunggalan CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik modul 2.3 tahap pra-observasi bersama rekan saya yaitu Bu Emma. Beliau adalah guru SD Negeri 1 Panunggalan. Nah, Bu Emma, apakah sudah siap? Siap. Assalamualaikum Bu Emma, selamat siang. Waalaikumsalam Miss Jua, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Jua gimana? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan supervisi ini ya Bu ya. Ya, oke. Tujuan kegiatan supervisi ini untuk pengembangan diri Bu Emma, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Emma lakukan di kelas. Kemudian kegiatan pra-observasi ini sebagai persiapan awal nanti Bu Emma agar lebih siap lagi di kelas dan juga lebih percaya diri dalam memberikan materi kepada anak-anak dan juga menyampaikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas. Ya Bu Emma, jadi untuk kegiatan supervisi ini kira-kira baiknya di kelas mana nih Bu Emma? Di kelas 5 aja, karena saya kebetulan mengambil kelas 5. Oke, 5A ya di kelas 5A ya berarti. Nah untuk di kelas 5A nanti pelaksanaannya Bu Emma siapnya kapan? Hari Kamis saja. Hari Kamis. Nah untuk itu pada mata pembelajaran apa dan kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Emma siapkan untuk kegiatan observasi nanti? Nah, untuk mata pelajarannya saya ambil mata pelajaran matematika dan saya sudah menyiapkan modul ajar, video pembelajaran, sama lembar asesmen dulu. Oke, baik, luar biasa. Jadi untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan jenis-jenis sudut yang nanti menyimak di video pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis sudut melalui percobaan pengukuran sudut. Dan yang ketiga, peserta didik itu mampu menggambar jenis sudut melalui percobaan pengukuran sudut tersebut. Oke, bagus sekali. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada tiga. Ya. Oke, ada tiga. Dan Bu Emma sudah mempersiapkan dengan baik ini kira-kira. Insya Allah. Nah, untuk area pengembangan yang hendak Bu Emma capai itu apa ya Bu ya? Nah, peserta didik itu dapat menemukan cara apa untuk mengukur besar sudut menggunakan busur derajat dan mampu menggambar sudut dengan benar. Nah, yang mana kegiatan ini itu dapat bermanfaat sekali di kehidupan sehari-hari yang akan dilakukan peserta didik yang akan nantinya. Oke, jadi kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ya Bu. Bagus sekali Bu Emma. Kemudian untuk strategi apa yang Bu Emma sudah siapkan untuk kegiatan pembelajaran? Untuk strateginya saya menggunakan metode inquiry learning ini. Ya. Nah, selain itu saya juga sudah menyiapkan media pembelajaran yang beragam yang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, contohnya modul ajar berdiferensiasi dan ber-KSE atau berkompetensi sosial emosional. Nah, agar nantinya peserta didik itu bisa aktif dalam pembelajaran. Karena apa? Di kelas saya itu kadang kalau semisal ada diskusi kelompok itu pasti pasif. Hanya beberapa saja yang berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Emma. Jadi nanti Bu Emma fokus di bagian materinya yang dibedakan gitu. Pada diferensiasi konten dan proses. Nah Bu Emma terkait hal itu nih, kira-kira alur pembelajaran Bu Emma untuk kegiatan besok itu seperti apa? Alurnya itu saya bagi kelompok bagi kelompok beberapa, ada kelompok visual, kinestetik, sama kelompok auditori. Nah, nanti di situ muridnya itu nanti disuruh berdiskusi dengan mempresentasikan diskusi kelompok mereka yang sudah didiskusikan. Nah, nanti juga ada yang bisa menanggapi atau memberikan pendapat untuk kelompok yang baru mempresentasikan tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Emma. Jadi dengan diskusi itu murid nanti jadi aktif ya Bu ya. Oke,
sudah mempersiapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Insya Allah ya. Oke, selanjutnya kompetensi Bu Emma yang ingin Bu Emma kembangkan dari kegiatan ini kompetensi apa? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama kompetensi pedagogik, sosial, profesional, sama kepribadian. Oke, jadi ada 4 kompetensi yang ingin Bu Emma kembangkan ya. Ya. Kemudian harapannya nanti pada saat kegiatan observasi itu bagaimana? Harapan saya untuk peserta didik itu dapat berperan aktif dalam pembelajaran karena nanti biar bisa berlatih, kita itu melatih anak-anak supaya berani mengungkapkan pendapat seperti itu. Oke, bagus sekali nih Bu ya. Kemudian saya lihat ini Bu Emma itu sudah mempersiapkan rancangan pembelajaran yang sudah tersusun rapi dan juga mempersiapkan pembelajaran, ada medianya juga sudah bagus ya. Saya lihat dari modul ajarnya itu. Kemudian insya Allah ini Bu, semoga saya bisa membantu Bu Emma untuk kegiatan observasi nanti dan juga membantu Bu Emma dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Emma capai. Nah, karena memang saya itu dengan modul berdiferensiasi itu masih belajar, saya mohon bantuannya nanti Bu Jua bisa membantu saya gimana yang benar menggunakan modul ajar berdiferensiasi itu, dan kebetulan saya itu menggunakan modul berdiferensiasi konten seperti itu. Nanti mohon bantuannya Bu Jua untuk mengajari saya lebih baiknya yang seperti apa. Oke, baik, kita belajar bersama ya. Oke, nah untuk rencananya sudah sesuai ya Bu, kita sepakati seperti yang sudah direncanakan untuk hari Kamis. Semoga besok dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun, dan anak-anak juga antusias dalam belajar dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran serta aktif dalam diskusi. Nah, saya rasa itu cukup dari saya. Setelah observasi nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Terima kasih Bu Jua untuk bisa berbagi pengalaman. Nanti saya juga bisa minta bantuannya Bu Jua mengajari saya bagaimana baiknya seperti itu. Terima kasih banyak pokoknya. Oke, sama-sama Bu Emma. Baik. Oke, demikian tadi coaching supervisi akademik yang sudah kami lakukan pada tahap pra-observasi bersama Bu Emma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Alhamdulillah, hari ini semuanya
kalau seperti ini disebut sudut siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya seperti ini. Bagian dari buku ini merupakan sudut siku. Jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut lancip ini untuk apa? Yaitu nah, kalau seperti ini disebut sudut lengkung, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh baca berikut ini pasti bisa kalian temukan di rumah masing-masing, yaitu jam dinding, sudut yang terbentuk ini dapat kita ukur besarnya menggunakan suatu alat yang disebut dengan busur tajam. Pertama, teman-teman perlu mengerti dulu bagian-bagian dari busur tajam. Bagian ini disebut pemisahan. Fungsinya untuk menunjukkan nilai dari suatu sudut dalam satuan derajat. Lalu ada kelas busur dan besar busur. Tapi kok kalau dilihat yang skala angkanya lumayan. Nah, bagian angka yang terdapat di luar disebut skala linear, sedangkan angka yang linear disebut skala dalam. Ketika kaki busur mengarah ke kiri, kita dapat memakai skala luar. Ketika kaki busur mengarah ke kanan, kita dapat memakai skala dalam. Setelah mengerti cara mengukur sudut, yuk kita perhatikan contoh soal berikut agar teman-teman lebih paham. Berapa besar sudut CBA? Pertama, kita perlu meletakkan titik B di pusat busur. Lalu, samakan garis merah dengan alas busur. Garis merah menghadap ke arah awal di sebelah kanan busur. Maka, kita dapat menggunakan skala dalam untuk menentukan nilai dari sudut CBA. Terakhir, kita lihat garis DC yang mengarah ke titik busur dan garis DC terletak pada angka 140. Berarti, jawabannya adalah 140 derajat yang termasuk sudut lengkung. Itu sebuah sudut tentang sudut. Ada sudut itu ada berapa? Berapa saja? Apa saja? Sudut siku-siku, sudut lancip, sama sudut lengkung. Nah, bagaimana sih cara menggambarnya? Sudah paham? Bagaimana cara menggambarnya? Menggunakan busur derajat. Nah, menggunakan busur derajat. Gimana caranya? Nanti sudah melihat videonya ya. Asta, sudah paham? Atau perhatikan sebentar ke? Nah, Asta, tadi tahu nggak sudut itu apa saja jenisnya? Itu sudut siku-siku sama sudut lancip. Oke, Asta, saya tanya sudut kamu itu bisa menggambar sudut dengan apa? Dengan busur derajat. Nah, nanti kalian juga bisa menggunakan busur derajat. Nanti sudah ditampilkan di video kalau kalian bisa mengukur sudut bisa sudutnya itu berapa derajat menggunakan busur derajat. Nah, untuk apa namanya sudut siku-siku itu tadi besarnya berapa? Sudut siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat. Kalau sudut lancip berapa?
180. Nah, makanya semisal di sini itu 1 bilangan, berarti besar suduhnya berapa? Tinggal menambahkan 180 ditambah 180 berapa? 180 ditambah 180 berapa? 360. Berarti setengah ini lingkaran ini seperti busur. Busur ini setengah lingkaran, berarti dia seperti apa namanya? Nah, sudutnya lurus ya, sudutnya lurus. Setengah berarti dia besar sudutnya berapa? 180. Apakah materi sudut ini kalian sudah memahami semua? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada nggak? Coba saya ulangi ya. Sudut itu apa? Sudut itu apa, Mbak Salma? Mbak Salma, sudut itu apa sih? Nah, sudut itu dibentuk oleh dua buah garis ya, yang bertemu di satu titik. Ini namanya titik sudut. Nah, kaki sudut itu yang mana? Kaki sudut itu yang ini. Ini adalah kaki sudut. Nah, ini jenenge titik sudut. Nah, titik sudut itu dibuat oleh dua garis yang bertemu, dan dia akan bertemu titiknya. Nah, itu namanya titik sudut. Lah sing iki karo iki namanya apa? Kaki sudut. Nah, sudut itu dibagi menjadi 3. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kalau sudut tumpul besarnya berapa? Lebih dari 90 dan kurang dari 180. Kalau sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Kalau sudut lancip kurang dari 90 derajat. Saya mau tanya, kurang dari 90 derajat itu contohnya berapa? Satu saja. 80 derajat boleh, 120 boleh ya, karena itu kurang dari 90 ya. Terus untuk menggambar atau mengukur besar sudutnya itu berapa, menggunakan busur derajat. Gambarnya piye? Yo sesuai dengan ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? MT1 sudah paham belum? MT2? MT3? Sudah paham semua? Nah, sudah paham semua. Saya kasih lembar kerja itu ya, kelompok lembar kerja kelompok. Kemarin sudah saya bagi lembar kerja kelompoknya yang sana kelompok auditori, yang sini kelompok kinestetik, dan yang ini kelompok visual. Saya bagi kelompoknya, nanti dikerjakan sesuai dengan kelompok. Nanti setelah dikerjakan dan didiskusikan, nanti kalian juga bisa mempresentasikan. Ya. Dikerjakan di buku. Iya.
Kalau kamu lupa bisa lihat nih videonya ini. Nah.
Kenceng lagi ya.
sudut yang ada di bangun datar sama bangun rumah. Seperti itu, oke? Nah, cukup sekian. Terima kasih. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Emma dan Bapak Ibu semua.
sesi itu seperti ini, cara pengondisian kelas itu seperti ini. Saya sangat berterima kasih karena adanya kegiatan tersebut. Baik Bapak Ibu, sekian kegiatan pasca observasi yang sudah dilaksanakan di kelas 5A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.